Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di sini pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang segitiga. Pada video sebelumnya ada segi 4, maka video yang ini adalah tentang segitiga. Sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu akan melihatkan tujuan dari pembelajaran segitiga itu sendiri apa. Yang pertama, siswa itu mampu mendefinisikan segitiga, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis segitiga, siswa mampu menemukan rumus luas dan keliling segitiga, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan konsep luas dan keliling segitiga. Sebelum kita lanjut pada materinya, di sini Ibu ada sebuah motivasi buat kalian semua. Berdoa saja itu tidak cukup. Belajarlah dengan baik adalah bukti bahwa doa kamu serius. Jadi belajar adalah ibadah. Jadi doa aja untuk menjadi orang pintar itu nggak cukup, tapi dengan action, yaitu dengan belajar, itu merupakan cara buat kalian menyampaikan Tuhan bahwa kalian tuh benar-benar ingin menjadi orang yang pintar. Oke, semangat. Oke, kita masuk pada materi pertama pada video ini, yaitu tentang pengertian segitiga. Nah, di sini Ibu punya sebuah bangun datar, di mana bangun datar ini memiliki ruas panjang sisi, yaitu 1, 2, 3. Memiliki panjang 3 panjang sisi, memiliki 3 titik sudut juga. Nah, bangun datar ini disebut dengan segitiga. Jadi, pengertian segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Di sini untuk lebih memahami dari bentuk segitiga, terus jenis segitiganya, di sini Ibu punya quiz, math quiz. Oke, kalian bisa tebak. Di sini dari 2 buah sandwich ini yang mana yang berbentuk segitiga? Ya, yang sandwich sebelah kiri atas. Lanjut. Dari rambu-rambu lalu lintas ini yang mana yang berbentuk segitiga? Kiri atau kanan? Ya, yang sebelah kanan. Lanjut lagi. Di sini di peralatan sekolah ini yang berbentuk segitiga penggaris atau buku? Ya, yang berbentuk segitiga adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Oke, mungkin itu aja kuis yang biar kalian lebih memahami tentang bentuk segitiga. Skornya 100. Jenis-jenis dari segitiga itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada jenis segitiga berdasar panjang sisinya, terus ada jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Pertama, di sini Ibu akan menjelaskan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, segitiga sama sisi. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sisi-sisi dari segitiga sama sisi ini memiliki tanda yang sama, berarti dia memiliki panjang yang sama. Jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya itu sama panjang. Terus yang kedua ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu ada 2 sisi yang memiliki tanda yang sama. Berarti ada 2 sisi yang sama panjangnya sama. Hanya 2. Wah, tadi sama sisi 3 semua sisinya sama. Kalau sama kaki hanya ada 2 sisi yang sama. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki tepat 2 sisi yang sama panjang. Terus segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu dia tandanya beda-beda. Berarti panjang sisi antara yang satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Maka segitiga sembarang adalah segitiga yang sisinya tidak sama panjang. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu jenis segitiga. Selanjutnya ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, terus ada segitiga tumpul. Nah, karena ini berdasarkan besar sudutnya, berarti kita akan memperhatikan sudut-sudut yang ada dalam segitiganya. Yang pertama, segitiga lancip, berarti segitiga ini memiliki sudut lancip. Nah, kalau segitiga lancip ini, ketiga sudutnya itu berbentuk lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya merupakan sudut lancip. Masih ingat ya, sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Terus segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya itu bentuknya
maka membentuk sudut siku-siku, hanya salah satu. Tidak semua sudutnya berbentuk siku-siku, karena kalau semua berbentuk siku-siku dia nggak akan membentuk segitiga. Beda dengan segitiga lancip tadi. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yang besarnya yaitu 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu sama dengan siku-siku, hanya salah satu sudutnya yang berbentuk sudut tumpul. Nah, segitiga tumpul ada segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Besarnya yaitu 90 hingga 180 derajat. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang sudut segitiga. Yang pertama ada sudut dalam segitiga, nanti ada sudut luar segitiga, ada hubungan antara sudut dalam dan luar segitiga. Yang di sini Ibu akan membahas dengan itu tentang sudut dalam segitiga dulu. Bisa perhatikan ilustrasi yang ada di dalam kotak ini. Di sini ada segitiga yang memiliki 3 buah sudut. Nah, sudut yang berwarna orange, merah, dan biru yang bertanda itu merupakan sudut dalamnya. Nah, kalau sudut dalamnya itu kita jadikan satu, ternyata dia membentuk sebuah setengah lingkaran. Coba ya, kita lihat lagi. Kalau kita potong atau kita jumlahkan, bentuknya seperti setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kan sudutnya sudut berlurus ya. Berarti besarnya 180 derajat. Jadi kesimpulannya, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang kedua yaitu tentang sudut luar segitiga. Di sini ada sebuah segitiga, lalu kita tarik sebuah garis. Sudut yang di luarnya yang Ibu berwarna hijau di sini itu merupakan sudut luar segitiga. Sekarang hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Bisa dilihat di sini Ibu punya 2 sudut dalam dan 1 sudut luar segitiga. Ternyata 2 sudut dalam segitiga itu kalau kita jadiin 1 besarnya sama dengan sudut yang ada di luar, tapi yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya ya, sudut dalamnya. Nah, jumlahnya sama. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ilustrasi ini? Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus. Untuk bisa lebih memahami tentang sudut-sudut segitiga ini, di sini Ibu punya beberapa contoh. Contoh pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC, lalu kita tarik garis lagi, ruas garis yang itu BE, maka sudut luarnya disebut dengan 3X, terus sudut yang berpelurusnya X, sudut ACB-nya itu 80 derajat, maka di sini yang ditanyakan nilai X-nya, besar sudut EBC, terus besar sudut BCA-nya. Langsung aja kita selesaikan. Ingat bahwa sudut segitiga itu besarnya 180 derajat. Terus sudut yang berpelurus antara sudut luar dengan sudut dalam itu juga besarnya 180 derajat. Maka untuk mencari nilai X-nya kita tinggal lakuin 3X ditambah X itu sama dengan 180 derajat. 4X sama dengan 180 derajat. Karena kita mencari X, berarti 180 itu kita bagi 4. Maka X-nya adalah 45 derajat. Sekarang kita mencari besarnya sudut EBC. Karena X-nya tadi udah diketahui, maka kita langsung masukin aja 3X sama dengan 3 kali 45. X-nya kan 45 tadi udah kita cari. Sama dengan 135 derajat. Untuk mencari nilai C, kalau kita tadi sudah lihat ilustrasi bahwa 2 sudut dalam segitiga kalau kita gabungkan yang itu sama besar dengan sudut luar segitiga yang tidak berpelurus. Berarti sudut BCA itu kalau kita jumlahkan dengan sudut ACB itu sama besarnya dengan sudut segitiga EBC-nya. Sudut luarnya. Berarti EBC sama dengan 80 ditambah sudut BCA. BCA 135 derajat sama dengan 80 ditambah sudut BCA. 135 derajat dikurang 80 sama dengan sudut BCA. Jadi sama dengan 55. Sudut segitiga BCA-nya sama dengan 55 derajat.
Langsung ke contoh soal yang kedua. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel 1, 2, 3, atau kita bisa sebut segitiga 1, 2, dan 3. Segitiga pertama yang kita cari adalah sudut C. Segitiga kedua sudut B-nya, segitiga ketiga itu sudut A-nya. Masih ingat ya, jumlah dari sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Berarti 35 sudut A tambah B tambah C itu besarnya 180 derajat. Untuk segitiga pertama yang kita cari adalah sudut C. Berarti 35 ditambah 90 ditambah sudut C sama dengan 180. 125 ditambah sudut C sama dengan 180. Karena kita mencari C, maka 125-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Tandanya berubah menjadi negatif. Jadi 180 dikurang 125 sama dengan 55 derajat. Lanjut kedua, sama kayak pengerjaan nomor 1 tadi. 23 ditambah sudut B ditambah 105 sama dengan 180. 128 ditambah sudut B sama dengan 180. Sudut B sama dengan 180 dikurang 128 sama dengan 52 derajat. Yang ketiga, segitiga ketiga yaitu mencari sudut A. Sudut A ditambah 64 derajat ditambah 72 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 136 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A sama dengan 180 dikurang 136 sama dengan 44 derajat. Nah, ini merupakan tabel yang sudah kita isi. Pada materi ini, jangan lupa untuk nonton video part 2-nya tentang materi segitiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.